Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Bagaimana kabarmu di hari yang biasa-biasa saja ini? Hehe. Kuharap sahabat semua dalam keadaan baik. Amin. Sahabat kisah mistik, aku punya cerita yang tak bisa kusimpan sendiri. Kisah yang menghantuiku sejak mendengar detailnya dari seseorang. Ini bukan hanya tentang jin dan manusia, tapi juga tentang cinta yang melampaui batas dan konsekuensi pahitnya. Namanya Hadi, santri pemberani yang tak gentar menghadapi jin, paling menyeramkan sekalipun. Nah, ini kisahnya. Sebuah perjalanan yang penuh keputusasaan, namun dihiasi secercah harapan. Siapkan hatimu, karena kisah ini akan membawamu menjelajahi sisi lain dari alam gaib yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Pondok pesantren Nurul Huda berdiri kokoh di tengah rimbunnya pepohonan, seolah menjadi benteng yang menjaga akal dan iman dari hiruk-pikuk dunia. Di sanalah Hadi mengabdi, seorang santri berusia 23 tahun yang dikenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena kegemarannya yang tak biasa. Hadi bukan santri biasa yang hanya menghafal kitab kuning. Ia adalah seorang pemberani yang terobsesi menguji mentalnya. Baginya, dunia gaib bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan medan latihan spiritual. Malam-malam Hadi sering dihabiskan di tempat-tempat yang dihindari banyak orang. Kuburan tua, reruntuhan bangunan angker, atau sumur keramat. Ia mendatangi tempat-tempat itu bukan untuk mencari kesaktian, melainkan untuk merasakan aura jin yang menghuni. Wiridnya selalu mengalun pelan, menjadi perisai bagi hatinya yang teguh. Anehnya, jin-jin yang terkenal kejam dan menakutkan seringkali kalang kabut dan lari terbirit-birit saat berhadapan dengan ketenangan Hadi. Mereka seperti tak sanggup menahan aura positif yang memancar dari santri berparas teduh itu. Hadi seolah penjelajah alam gaib, seorang kartografer spiritual yang memetakan batas-batas ketakutan dan ketenangan. Suatu malam, desas-desus tentang sebuah goa tersembunyi di balik bukit yang konon menjadi sarang jin terkuat sampai ke telinga Hadi. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan penduduk desa paling nekat sekalipun. Namun bagi Hadi itu adalah panggilan petualangan baru. Ia mempersiapkan diri dengan hati-hati, memperkuat wirid dan doa. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di langit, menerangi jalan setapak menuju goa. Udara dingin merayapi kulit, namun Hadi tak gentar. Ia melangkah masuk ke dalam kegelapan pekat goa, hanya bermodalkan senter kecil dan keberanian yang membaja. Aroma tanah basah dan lumut menyeruak. Semakin dalam ia melangkah, aura gaib semakin pekat terasa. Ini bukan sekadar jin biasa, pikir Hadi. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Tiba-tiba, di tengah lorong yang sempit, sebuah cahaya redup muncul. Dari cahaya itu, perlahan terbentuklah sesosok wanita. Hadi bersiap, mengira akan berhadapan dengan jin berwujud mengerikan seperti yang sudah-sudah. Namun, yang muncul di hadapannya adalah keindahan yang tak terduga. Wanita itu berparas rupawan dengan mata tajam nan eksotis, hidung mancung, dan bibir penuh. Kulitnya seputih gading, dan rambut hitam legamnya tergerai indah, terhias perhiasan keemasan ala Timur Tengah. Pakaiannya berupa gaun panjang berwarna keemasan yang berkilauan samar, memancarkan aura anggun namun misterius. Itulah Aziza. Hadi terpaku, bukan karena takut,
Tapi karena terpikat, ini adalah pertama kalinya ia merasakan getaran yang aneh. Getaran yang bukan berasal dari rasa gentar. Aziza menatap Hadi dengan tatapan yang sama, penuh rasa ingin tahu. "Siapa engkau, manusia?" Suara Aziza terdengar merdu, seolah bisikan angin padang pasir. Hadi, yang biasanya tenang menghadapi jin, kini merasa gugup. "Aku Hadi, seorang santri. Dan kau, siapa?" Aziza tersenyum tipis, senyum yang mampu meluluhkan hati paling keras sekalipun. "Aku Aziza, penjaga tempat ini." Dari perbincangan malam itu, Hadai mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Aziza bukanlah jin biasa. Ia adalah penjaga pusaka tongkat seorang sakti dari Timur Tengah yang terkubur di dasar goa ini. Tugasnya adalah menjaga keseimbangan wilayah dari pengaruh jin ifrit yang merajalela di sekitarnya. Kemuliaan tugasnya dan keindahan Aziza membuat Hadi semakin terperosok. Ia melupakan semua ajaran tentang bahaya berinteraksi dengan bangsa jin. Hatinya sudah terpikat, bukan karena takut, melainkan karena cinta. Sejak saat itu, Hadi seringkali diam-diam meninggalkan pondok pesantren. Waktu luangnya tak lagi ia habiskan di perpustakaan atau musala, melainkan di goa tempat Aziza berada. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, berbagi cerita tentang dunia masing-masing. Hadi menceritakan tentang pondoknya, tentang ilmu agama, dan tentang mimpinya. Aziza bercerita tentang sejarah pusaka yang ia jaga, tentang intrik di dunia gaib, dan tentang kesendiriannya selama berabad-abad. Romansa terlarang ini tumbuh subur dalam kegelapan goa. Hubungan terlarang ini, sekuat apapun dirahasiakan, akhirnya tercium juga oleh para ustadz dan kiai di pondok pesantren Nurul Huda. Awalnya mereka hanya merasakan perubahan sikap Hadi yang sering melamun dan menghilang di malam hari. Namun, kecurigaan berubah menjadi kepastian saat salah satu santri melihat Hadi masuk ke goa angker yang sudah lama dihindari. Desas-desus pun menyebar bagai api. Para ustadz dan kiai sangat terkejut, bahkan merasa sangat malu. Bagaimana mungkin seorang santri teladan seperti Hadi yang dikenal kuat imannya bisa terpikat pada seorang wanita dari bangsa jin? Hal ini adalah aib besar dan sangat tidak diperbolehkan dalam ajaran agama. Sebuah pertemuan darurat diadakan. Kiai besar dengan wajah muram memanggil Hadi. Hadi tak mengelak. Dengan kepala tertunduk, ia mengakui hubungannya dengan Aziza. Kemarahan dan kekecewaan melingkupi ruang rapat itu. Para ustadz berargumen, mencoba menyadarkan Hadi dari kesesatan ini. Mereka menjelaskan bahaya berinteraksi dengan jin, apalagi sampai menjalin cinta. Namun Hadi tetap teguh. Hatinya telah memilih Aziza. Perjuangan memisahkan dua dunia. Melihat Hadi yang tak bergeming, pihak pondok mengambil tindakan. Ruqyah massal dilakukan untuk Hadi. Beberapa ustadz dengan ilmu spiritual tinggi bergiliran membacakan ayat-ayat suci, mencoba memisahkan Hadi dari ikatan batinnya dengan Aziza. Namun, ruqyah itu tak membuahkan hasil. Hadi mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, namun panggilannya untuk Aziza tak pernah padam. Dalam transnya, ia terus menggumamkan nama Aziza. Para ustadz terkejut. Ikatan antara Hadi dan Aziza lebih kuat dari yang mereka duga. Bahkan, ketika mata batin Hadi ditutup secara paksa, ia masih bisa merasakan kehadiran Aziza, seolah mereka terhubung dalam dimensi yang tak bisa diputus. Kegagalan ruqyah membuat kiai besar mengambil keputusan drastis. Hadi dikurung di sebuah kamar terpencil di bagian belakang pondok. Jendela-jendelanya ditutup rapat,
dan pintunya dikunci dari luar. Beberapa ustadz bergantian menjaganya siang dan malam, memastikan Hadi tidak bisa keluar dan Aziza tidak bisa masuk. Makanan dan minuman hanya diberikan lewat celah kecil di pintu. Hadi seperti terpenjara, terpisah dari dua dunianya, dunia manusia dan dunia Aziza. Hari-hari Hadi berlalu. Dalam kesendirian yang menyiksa, ia berteriak, memohon untuk dilepaskan, memanggil nama Aziza. Namun, tidak ada yang mendengarnya. Terkadang, ia bisa merasakan kehadiran Aziza di luar kamar, mencoba menembus dinding penjara. Aziza juga mencoba mengganggu para ustadz penjaga dengan wujud-wujud menyeramkan, namun mereka tetap teguh. Pertarungan batin dan spiritual yang hebat terjadi di sekitar Hadi. Minggu demi minggu berlalu, kekuatan Hadi semakin terkuras. Penjara fisik dan keterputusan paksa dari Aziza ditambah dengan tekanan batin dan spiritual yang tak henti-hentinya, mulai menghancurkan jiwanya. Ia tak lagi berteriak, matanya menjadi kosong, tatapannya hampa. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis tanpa suara. Hadi mulai mengalami gangguan jiwa. Para ustadz dan kiai menyadari perubahan ini dengan pilu. Hadi, santri yang gagah berani, kini hanya tinggal cangkang. Ia tak lagi mengenali nama-nama ustadz, tak lagi ingat pelajaran agama, bahkan melupakan namanya sendiri. Ia hanya hidup dalam pikirannya yang hancur, terus bergumam tentang Aziza dan dunianya yang kini tak bisa ia gapai. Perpisahan abadi kiai besar, dengan hati yang hancur melihat kondisi Hadi, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa jiwa Hadi adalah dengan mengakhiri ikatan ini secara permanen. Ia memutuskan untuk menghadapi Aziza, bukan dengan ruqyah, tapi dengan kekuatan spiritual murni. Di malam yang pekat, kiai besar mendatangi Goa Angker itu sendirian. Pertarungan gaib yang hebat terjadi antara kiai dan Aziza. Aura spiritual saling berbenturan, mengguncang goa. Aziza, sebagai penjaga pusaka kuno, memiliki kekuatan luar biasa. Namun kiai besar adalah wali Allah yang ilmunya telah mencapai puncaknya. Setelah pertarungan yang melelahkan, kiai berhasil mengalahkan Aziza. Aziza, dalam wujud aslinya yang penuh cahaya, akhirnya berjanji. Dengan suara yang dipenuhi kesedihan, ia bersumpah tidak akan mengganggu Hadi lagi. Ikatan antara mereka yang dibangun dari cinta terlarang, kini harus diputus demi kebaikan jiwa Hadi. Aziza kembali ke tempatnya, menjaga pusaka kuno dalam kesendirian abadi. Hadi, yang kini benar-benar kosong, tidak lagi mengenali siapapun. Ingatannya sirna, jiwanya terluka parah. Pondok pesantren akhirnya memutuskan untuk memulangkan Hadi ke rumah orang tuanya. Sebuah keputusan berat, namun itulah yang terbaik. Hadi yang gagah berani, penakluk jin, kini kembali sebagai seseorang yang hancur. Sebuah pengingat tragis akan bahaya cinta terlarang yang menembus batas-batas dimensi. Ia hidup dalam dunianya sendiri, melupakan semua kecuali satu nama yang samar-samar. Nama seorang jin wanita Timur Tengah yang pernah mencuri hatinya dan membawanya ke dalam pusaran kegilaan. Hadi telah kembali ke rumah orang tuanya, sebuah cangkang tanpa isi, tatapannya kosong, gumaman namanya, dan nama Aziza menjadi satu-satunya bahasa yang ia kenal. Air mata ibu Hadi tak pernah kering, sementara sang ayah, seorang buruh tani yang tabah, mulai menunjukkan kerutan kesedihan yang mendalam. Mereka telah mencoba berbagai pengobatan medis, membawa Hadi kemana-mana, namun hasilnya nihil. Hadi tetap terkurung dalam labirin pikirannya sendiri. Namun di pondok pesantren Nurul Huda,
ada satu sosok yang tak bisa melupakan Hadi. Fajar. Fajar adalah santri junior yang dulu sering diganggu jin, dan Hadilah yang pernah dengan tenang mengusir makhluk itu, bahkan menyelamatkan Fajar dari trauma berkepanjangan. Fajar merasa berutang budi, dan melihat kondisi Hadi sekarang, hatinya terpanggil. Ia yakin pasti ada jalan. Gangguan jiwa Hadi terasa lebih seperti kutukan dari alam gaib, bukan penyakit medis biasa. Fajar memberanikan diri menemui kiai besar. "Kiai," ucapnya dengan suara bergetar, "apakah tidak ada cara lain untuk mengembalikan Hadi? Saya yakin ini bukan akhir baginya." Kiai menghela napas panjang. Ikatan Hadi dengan Aziza sangat kuat, Fajar. Jiwanya tercabik. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi, bagaimana jika ada penawar yang belum kita temukan? Fajar bersikeras. Saya pernah dengar cerita tentang tabib gaib di pelosok Jawa, Barat, atau ulama sepuh yang ilmunya tak tertandingi di pedalaman Kalimantan. Mungkin mereka punya jawabannya. Mata Kiai sedikit berbinar. Ada harapan tipis yang menyala. Mungkin, tapi jalan itu sangat sulit, Fajar. Penuh bahaya. Saya siap, Kiai, demi Hadi. Perjalanan menembus batas. Dengan restu berat hati dari Kiai, Fajar memulai perjalanannya. Ia tak sendiri. Orang tua Hadi yang mendengar niat Fajar memutuskan untuk ikut, berharap ada keajaiban bagi putra mereka. Mereka membawa bekal seadanya dan hati penuh doa. Perjalanan pertama membawa mereka ke lereng Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tempat di mana konon bersemayam seorang ulama sepuh yang jarang menampakkan diri. Perjalanan mendaki gunung itu sendiri sudah menjadi cobaan. Jalur yang terjal dan hutan lebat yang diselimuti kabut tebal membuat aura mistis semakin pekat. Sepanjang perjalanan, Fajar merasakan gangguan-gangguan kecil. Terkadang terdengar bisikan tanpa wujud, terkadang bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Ini adalah sisa-sisa jin yang pernah terusir oleh Hadi, kini mencoba membalas dendam pada siapapun yang berhubungan dengannya. Fajar harus terus-menerus berzikir dan memohon perlindungan. Saat mereka akhirnya menemukan gubuk reot sang ulama sepuh, mereka disambut dengan skeptisisme. Ulama tua itu menatap Hadi yang kosong dengan tatapan iba. Penyakit ini bukan dari jasad, tapi dari ruh yang terikat. Penawarnya sangat langka. Namun setelah mendengar kisah lengkap Hadi dan melihat tekad Fajar, ulama itu akhirnya bersedia membantu. Ia memberikan petunjuk, carilah daun 1000 embun di puncak Gunung Bromo dan persembahkan kepada penjaga mata air kehidupan di sebuah gua tersembunyi di Sulawesi. Hanya ia yang bisa membangkitkan kembali semangat yang padam. Rintangan dan pengorbanan perjalanan ke Bromo menjadi tantangan baru. Udara dingin yang menusuk tulang, medan vulkanik yang curam, dan aura mistis Gunung Bromo yang legendaris menguji ketahanan mereka. Di sana mereka merasakan sisa-sisa ikatan Aziza yang masih menghantui Hadi. Ketika Fajar mencoba mengambil daun 1000 embun, Hadi yang biasanya pasif tiba-tiba meronta, matanya sedikit berkilat, dan ia menggumamkan nama Aziza dengan lebih jelas, seolah jiwa jin itu tak ingin penawarnya ditemukan. Fajar harus berjuang keras menahan Hadi sambil tetap fokus mencari daun langka itu. Setelah mendapatkan daun 1000 embun, tantangan terberat adalah mencapai Sulawesi. Mereka harus menghadapi penolakan dari warga lokal yang takut pada cerita-cerita angker tentang gua mata air kehidupan. Banyak yang memperingatkan mereka untuk tidak mendekat, menganggap usaha mereka sia-sia, atau bahkan mengundang bencana.
Mereka bahkan dituduh ingin mengganggu ketenangan tempat sakral. Fajar harus meyakinkan mereka, menceritakan kisah Hadi yang tragis demi melewati batas-batas ketakutan dan prasangka. Setibanya di gua, mereka menemukan penjaga mata air kehidupan, sesosok makhluk gaib purba yang bertugas menjaga kesucian air. Wujudnya bijaksana namun misterius. Ia melihat daun 1000 embun dan mengangguk. Ikatan ini sangat dalam, katanya dengan suara bergema. Untuk memutusnya harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu bukan nyawa, melainkan janji. Janji untuk menjaga kesucian hati, untuk tidak lagi terperosok pada hal-hal yang dilarang, dan untuk selalu mengabdi pada kebenaran. Fajar dan orang tua Hadi dengan khusyuk mengucapkan janji itu. Dengan daun 1000 embun yang telah disucikan, penjaga mata air kehidupan mengoleskannya di kening Hadi sambil membacakan mantra-mantra kuno. Secercah harapan di ujung luka perlahan, tubuh Hadi berhenti bergetar. Gumaman namanya dan nama Aziza perlahan memudar. Matanya yang kosong mulai menunjukkan sedikit kilau, seolah ada secercah cahaya yang kembali. Ini bukanlah kesembuhan instan, melainkan awal dari proses pemulihan yang panjang. Fajar dan orang tua, Hadi membawa Hadi kembali ke pondok pesantren. Kiai besar menyambut mereka dengan haru. Hadi belum sepenuhnya pulih, ia masih linglung. Namun ia sudah mulai merespons, bahkan sesekali mengucapkan nama Fajar dengan jelas. Perjalanan panjang ini membuka mata Fajar pada dimensi lain dari dunia gaib. Ia bukan hanya belajar tentang penawar, tapi juga tentang kekuatan tekad, kesabaran, dan pengorbanan. Hadi mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Bekas luka di jiwanya akan selalu ada. Namun, ada harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, azimat hati yang pernah hancur itu bisa kembali utuh, meski dengan cerita yang berbeda. Begitulah sahabat kisah mistik, cerita Hadi yang belum sepenuhnya berakhir. Jiwanya memang belum pulih seutuhnya, tapi setidaknya ada harapan yang menyala di tengah kegelapan yang menimpa dirinya. Perjalanan Fajar dan orang tua Hadi membuktikan bahwa cinta dan pengorbanan bisa menembus batas-batas akal dan alam gaib. Meski bekas luka di jiwa Hadi mungkin tak akan pernah hilang, namun pelajaran dari kisah ini akan selalu terukir. Jangan pernah bermain-main dengan ikatan yang tak sewajarnya, apalagi dengan sesuatu yang berasal dari dimensi lain. Bagaimana menurutmu, sahabat? Apakah kamu percaya bahwa Hadi akan benar-benar pulih suatu hari nanti? Atau adakah bayangan Aziza yang masih menghantuimu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.